Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Tri sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Teknik Sungai ini, serta teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk ke materi utama, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang akan memaparkan materi pada hari ini. Pertama, Danilul Kade Widya Meliswari dengan NIM 04, Kade Adi Widya Admika dengan NIM 05, Inyoman Anugraha Yasa dengan nomor NIM 22, Mauldani Gianugraha dengan nomor NIM 26, Samsul Arifin 28, Iputu Agus Hari Swardika 09. Pembagian materi, pertama ada sejarah, pengertian, dan diagram alir. Lalu kedua ada pengumpulan data, metode, dan komponen. Dan yang terakhir ada delineasasi das, tampilan menu, serta video tutorial. Pertama, sejarah HMS merupakan pembagian dari program sebelumnya, yaitu H1 yang mulai digunakan pada tahun 1960-an untuk analisis banjir dan hidrograf seiring perkembangan teknologi komputer dan kebutuhan analisis hidrologi yang lebih modern. HMS mulai diperkenalkan pada akhir tahun 90-an dengan tampilan grafis dan kemampuan simulasi yang lebih lengkap. Saat ini, HMS banyak digunakan dalam perencanaan sumber daya air, pengendalian banjir, serta desain bendungan, drainase, serta analisis hidrologi di berbagai negara. Pengertiannya, HMS kepanjangan dari Hydraulic Engineering Center atau Hydraulic Modeling System. HMS adalah model numerik atau program komputer yang mencakup sejumlah besar metode untuk mensimulasikan perilaku daerah aliran sungai, saluran, dan struktur pengendalian banjir, hingga memprediksi aliran, ketinggian muka air, dan waktu terjadinya aliran. Dalam bahasa sederhana, HMS adalah tools untuk hujan yang turun di das menjadi debit aliran atau runoff yang keluar dari das tersebut. Nah, berikut adalah diagram alir analisis HMS. Itu dimulai dari pengumpulan data, ada data hujan, data das, peta, dan data pendukung. Lalu pengelolaan data, delineasi das, membuat proyek baru di HMS, membangun model das, serta sampai ke input data, ada data meteorologi, data time series, kontrol spesifikasi, spesifikasi model. Lalu yang ketujuh, menjalankan simulasi atau run model, terus hasil output, serta analisis dan evaluasi hasil. Dan terakhir, interpretasi dan pengambilan kesimpulan. Lalu selesai. Lalu diagram alir analisis HMS digunakan untuk menganalisis proses hujan aliran pada suatu daerah aliran sungai atau das melalui beberapa tahapan, dimulai dari pengumpulan data dan pengelolaan data hidrologi seperti data hujan, peta, dan parameter das. Kemudian dilakukan delineasi das untuk menentukan batas wilayah aliran, serta setelah itu dibuat model das pada HMS dengan memasukkan komponen hidrologi, data meteorologi, data time series, serta spesifikasi simulasi. Model kemudian dijalankan untuk menghasilkan output berupa hidrograf debit puncak, volume limpasan, dan waktu puncak banjir. Hasil simulasi selanjutnya dianalisis dan dievaluasi untuk memperoleh kesimpulan yang digunakan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air. Nah, tahap 1 yaitu pengumpulan data. Seperti yang tadi di tabel pertama, itu ada data hujan yang berisi meteorologi berformat time series, menit per jam, sumbernya dari stasiun BMKG atau alat ukur mandiri, analisisnya menjadi hitograf. Lalu yang kedua ada data das atau karakteristik fisik. Karakteristiknya berisi tata guna lahan dan jenis tanah. Terus parameternya menentukan koefisien infiltrasi. Lalu yang ketiga ada peta dan data pendukung spasial. Di situ terdapat peta digital elevation atau model DEM
dan peta tata guna. Delineasi batas das. Ada batas das, subdas, dan outlet. Lalu divalidasi dengan data debit aktual untuk kalibrasi. Yang pertama dari data hujannya. Sumber data hujan itu dari stasiun pengukuran otomatis atau manual dari BMKG, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Indonesia. Lalu format datanya itu tabel database. Itu ada hitograph atau rainfall distribusi yang berupa tabel database. Yang ketiga baru dianalisis menggunakan rumus intensitas curah hujan, yaitu A per waktu ditambah konsentrasi konstanta dan parameter, atau analisis IDF, perhitungan debit banjir. Lalu yang tahap kedua adalah karakteristik das. Itu berisi karakteristik fisik berupa tata guna lahan, itu ada hutan, pertanian, sawah, pemukiman. Terus ada topografi dan kemiringan deskriptif data, seperti pada gambar. Ada lereng curam, ada lahan datar juga di dalam topografi atau kemiringan, yang berisi jenis tanah, yaitu konvensi parameter. Terus ada koefisien infiltrasi atau CN berupa tabel, serta waktu konsentrasi. Dan yang terakhir adalah metode transform atau input model, sehingga menjadi HMS model. Dan yang terakhir peta dan data pendukung, berisi yang pertama input spasial atau peta SHP atau GIS berupa delineasi das otomatis dan peta tata guna dan tanah. Lalu ada yang kedua, data pendukung atau validasi kalibrasi, hidrograf debit observasi versus simulasi, kalibrasi model das, verifikasi parameter, dan transform metode. Yang ketiga ada delineasi dan preparasi atau DHNS. Itu ada subdas 1, reach 1, dan outlet atau judge session. Import spasial data, setting parameter loss, dan setting transform. Dan yang terakhir adalah alur simulasi dan hasil awal, berisi run simulasi, hasil output, evaluasi hasil, dan kesimpulan. Selanjutnya ada metode perhitungan pada HMS. Pada HMS terdapat beberapa metode analisis yang digunakan dalam simulasi hidrologi, yaitu metode tersebut berfungsi untuk menghitung proses hujan menjadi aliran, mulai dari kehilangan hujan, perubahan hujan, menjadi debit aliran dasar, hingga penelusuran aliran pada sungai atau saluran. Berikut adalah metode analisis yang digunakan. Pertama ada metode SCS atau Curve Number CN. Menggunakan metode SCS Curve Number untuk menghitung kehilangan infiltrasi dan limpasan permukaan akibat hujan. Metode ini dikembangkan oleh Soil Conservation Service berdasarkan jenis tanah, penggunaan lahan, dan kondisi das. Nilai CN berkisaran antara 0 sampai dengan 100, di mana semakin besar nilai CN, maka limpasan semakin besar dan infiltrasi semakin kecil. Nah, berikut adalah rumus retensi maksimum. S sama dengan 25.400 dibagi CN dikurangin 254. Lalu ada rumus limpasan permukaan, yaitu Q sama dengan P dikurangin 0,2 dikali S kuadrat dibagi P ditambah 0,8 dikali S, di mana Q sendiri merupakan limpasan permukaan dengan satuan milimeter, lalu P adalah curah hujan dengan satuan milimeter, lalu S adalah retensi maksimum dengan satuan milimeter,
dan CN atau curve number. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Samsul Arifin. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang kedua adalah metode transform hack AMS. Di mana metode transform adalah metode dalam hack AMS yang digunakan untuk mengubah hujan efektif menjadi limpasan aliran dalam bentuk debit atau hidrograf pada suatu daerah aliran sungai atau das. Metode ini membantu menggambarkan respon das terhadap hujan sehingga dapat diketahui besarnya debit, aliran, dan puncak banjir yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah metode routing hack AMS. Metode routing adalah metode dalam hack AMS yang digunakan untuk mensimulasikan pergerakan aliran air melalui sungai, saluran, atau waduk dari satu titik ke titik lainnya. Metode ini digunakan untuk mengetahui perubahan debit, waktu aliran, dan bentuk hidrograf saat aliran bergerak di sepanjang sungai atau saluran. Kemudian ada komponen utama hack AMS. Hack AMS adalah software hidrologi yang digunakan untuk mensimulasikan proses hujan limpasan pada suatu daerah aliran sungai, das. Dalam penggunaannya, hack AMS memiliki beberapa komponen komponen utama yang saling berhubungan. Yang pertama adalah basic model. Komponen untuk menggambarkan kondisi das dan jaringan aliran sungai dalam model hidrologi. Fungsinya yaitu untuk mengubah hujan menjadi limpasan atau debit dan memodelkan aliran air dari hulu ke hilir. Elemennya meliputi yang pertama adalah subbasin, yang kedua adalah ridge, yang ketiga adalah junction, yang keempat adalah reservoir, yang kelima adalah source, yang keenam adalah sink, dan yang terakhir adalah diversion. Kemudian nomor 2, meteorologic model. Komponen yang berisi data meteorologi sebagai input utama simulasi. Fungsinya yaitu untuk memasukkan data hujan dan iklim, serta mengatur distribusi hujan pada das. Yang ketiga ada control specification. Komponen untuk mengatur waktu pelaksanaan simulasi. Fungsinya mengatur durasi dalam interval simulasi. Parameternya meliputi waktu mulai, waktu selesai, dan time step. Kemudian yang keempat ada time atau series data. Data hidrologi yang berubah terhadap waktu dan digunakan dalam simulasi. Fungsinya sebagai data input dan kalibrasi model. Contohnya seperti curah hujan, debit sungai, maupun evaporasi. Yang kelima ada pair data. Data hubungan antara dua variabel hidrologi atau hidraulik. Fungsinya mendukung analisis waduk dan aliran. Contohnya seperti elevasi, volume, debit tinggi muka air, dan stroke discharge. Kemudian ada yang keenam ada simulation run. Proses menjalankan seluruh model hidrologi yang telah dibuat. Fungsinya menghasilkan simulasi debit dan limpasan. Komponennya berupa basic model, meteorologic model, dan control specification. Yang kedua ada result atau output. Hasil akhir dari simulasi hidrologi pada hack AMS. Fungsinya menampilkan hasil analisis hidrologi. Hasilnya berupa yang pertama ada hidrograf, ada debit puncak, volume limpasan, dan waktu puncak banjir. Kemudian presentasi akan dilanjutkan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu delineasi das. Delineasi das adalah proses menentukan batas daerah aliran sungai atau das berdasarkan topografi untuk mengetahui wilayah tangkapan air menuju suatu outlet. Fungsinya yaitu menentukan batas luas das dan mengetahui arah aliran air. Data yang digunakan yaitu yang pertama ada peta topografi, yang kedua ada DEM, yang ketiga ada kontur, yang keempat ada jaringan sungai. Tahapannya yang pertama menentukan outlet, yang kedua menentukan arah aliran, dan yang ketiga menentukan batas das, yang keempat menghitung luas das. Yang pertama, menu bar. Menu utama yang berada di bagian atas software HEC HMS fungsi
Menu bar. Yang pertama, file. Membuat proyek baru, membuka proyek, menyiapkan proyek. Yang kedua ada edit, mengedit data atau komponen. Yang ketiga ada view, mengatur tampilan atau workspace. Yang keempat, komponen, itu membuat basin model, meteorologik, model, dan kontrol spesifikasi. Yang kelima, komput, menjalankan simulasi hidrologi. Yang keenam, result, itu melihat hasil simulasi. Yang ketujuh, GIS, menghubungkan data spasial atau GIS. Yang ke-8, tools, pengaturan tambahan software. Yang 9, help, atau bantuan penggunaan software. Yang kedua ada toolbar. Fungsi toolbar yaitu membuat proyek baru, save project, zoom in dan zoom out, menambahkan subbasin, menambahkan range, menambahkan junction, menjalankan simulasi. Penjelasan icon penting. Subbasin membuat area das, range membuat alur sungai, junction titik pertemuan sungai, sink titik akhir aliran, reservoir waduk atau penampungan air. Watershed Explorer, panel di sebelah kiri yang menampilkan saluran komponen proyek. Isi Watershed Explorer yaitu basin model, meteorologic model, control specification, time series data, Payre data, simulasi RAS. Fungsinya mempermudah penggunaan melihat dan mengatur seluruh model yang dibuat. Yang keempat, desktop workspace, area kerja utama untuk membuat model DAS. Fungsi workspace, menggambar jaringan sungai, membuat subbasin, menghubungkan komponen, mengedit model hidrologi. Komponen yang dibuat: subbasin, range, junction, sink, dan reservoir. Kelima, ada komponen editor, bagian untuk memasukkan parameter tiap komponen. Fungsinya digunakan untuk menginput luas das, kurva number, time lag, base flow, parameter hidrologi lainnya. Contohnya, saat subbasin diklik, maka parameter das akan muncul di komponen editor. Yang keenam, basin model, menu untuk membuat model das dan jaringan sungai. Fungsinya membuat das, membuat aliran sungai, menentukan arah aliran, komponen basin, subbasin, range, junction, source, sink. Meteorologi model digunakan untuk memasukkan data hujan. Fungsinya input curah hujan, menentukan metode hujan, mengatur distribusi hujan. Metode utamanya frekuensi strom, spesifikasi hidrograf, gauge weight. Yang ke-8, kontrol spesifikasi digunakan untuk mengatur waktu simulasi. Fungsinya menentukan waktu mulai, menentukan waktu selesai, mengatur interval simulasi. Contohnya start time, end time, interval. Simulasi run, menu untuk menjalankan simulasi. Fungsi menghubungkan basin model, menghubungkan meteorologi model, menjalankan analisis debit. Langkah-langkahnya: klik komputer, kedua lalu create simulasi run, lalu pilih model, lalu klik komputer.
hulu, result atau output, bagian hasil simulasi HEC HMS, output, hidrograf, debit, puncak, volume limpasan, waktu puncak banjir, bentuk output, grafik, tabel, ringkasan hasil. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan video tutorial software. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan video tutorial dari software Hack HMS. Pertama, dibuka dulu software Hack HMS. Kemudian pada kiri atas terdapat beberapa toolbar. Kita pilih File, kemudian New atau shortcut Ctrl N. Kemudian di sini kita bisa masukkan nama karena kelompok kami menggunakan DAS Katulampa. Jadi di sini kami memasukkan nama DAS Katulampa. Kemudian di bagian sini kita cari lokasinya. Selanjutnya yaitu komponen, kemudian Basin Model Manager. Di sini kita new, nama kita beri DAS Katulampa, terus kemudian kita klik DAS Katulampa yang sudah dibuat tadi. Maka tampilan akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu klik kanan, kemudian background layer, add. Di sini kami sudah memiliki data dari DAS Katulampa. Kita select, kemudian add, select untuk sungai. Di sini kita juga bisa mengatur warna di draw properties. Ini untuk warna, kemudian style garis, dan ketebalan. Kita move up supaya dasnya terlihat di lapisan pertama. Setelah tampilan seperti ini, kita close saja. Kemudian kita beri spacing pada pojok kiri atas, terus yang seperti ini. Kemudian kita klik pada gas, spacing 1, kemudian kita tambahkan kemudian ditransform, kita masukkan 15. Selanjutnya kita klik komponen, kemudian time series data manager. Di sini dari nama, puncak, rate,
kemudian klik hujan 2 tahun. Maka akan muncul seperti tampilan di layar. Di bagian komponen, di time series gauge, untuk time intervalnya kita ganti 1 jam. Untuk data source manual, karena kita memasukkan secara manual, ya kita klik tanda tambah. Nah, kita ubah di bagian ini 1 Januari 2021 sesuai dengan data. Ini 2 Januari 2021. Untuk waktunya kita samakan dengan waktu start. Selanjutnya kita masukkan data yang sudah didapat dari data dash. Kita masukkan karena kami sudah mendapat file Excel-nya, jadi kita tinggal copy saja. Ini untuk 1 jam. Begitupun selanjutnya kita copy dari data yang sudah didapatkan. Untuk data yang lain kita ketik 0 saja semua. Baik, untuk time series data sudah komplit. Untuk tutorial selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan tutorial yang telah dilakukan oleh Widya. Karena time series sudah selesai, selanjutnya kita membuat meteorologic model dengan cara klik komponen. Selanjutnya pilih meteorologic model manager. Klik ini. Karena untuk data hujan kita memakai 2 tahun, jadi untuk judulnya kita pakai salah ulang 2 tahun. Pada data skala ulang 2 tahun, langsung saja ke basin. Untuk memunculkan datanya, pada basin kita klik yes. Selanjutnya, pada spesifik hidrograf, ini kita masukkan data hujan 2 tahun. Kalau misalnya ada 5 atau 10 tahun, kita boleh masukkan itu, tergantung mana yang mau dipakai. Karena data hujan kita cuma 2 tahun, jadinya kita masukkan data hujan 2 tahun. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya De Andi. Kemudian setelah proses run selesai dilakukan, langkah selanjutnya yang diambil adalah mengklik menu global sendiri untuk melihat hasil perhitungan hidrologi yang telah dihasilkan oleh program. Itu kita klik pada result, kemudian klik global summary. Pada bagian ini akan ditampilkan beberapa parameter penting seperti luas daerah tingkat tangkapan atau drainase area itu sebesar 8,3 km persegi. Kemudian ada juga debit puncak atau peak discharge atau itu sebesar 32 meter kubik per second. Selanjutnya pada time of peak itu terlihat
tanggal 1 Januari 2021 pukul 3. Kemudian ada volume limpasan itu sebesar 72,49. Selanjutnya, klik menu Subdivisions, kemudian pilih graf. Untuk menampilkan grafik hidrograf hasil simulasi. Grafik tersebut menunjukkan debit aliran yang mencapai puncak itu sebesar 26,3 meter kubik per second. Nah, pada grafik itu terlihat pada bagian berwarna merah menunjukkan nilai loss, sedangkan pada bagian berwarna biru itu menunjukkan precipitation. Nilai loss precipitation tersebut diperoleh dari hasil input parameter curve number yang telah dimasukkan sebelumnya. Nah, selain tampilan grafik, program juga secara otomatis menampilkan summary table yang berisi data hasil perhitungan meliputi discard, kemudian ada precipitation volume, selanjutnya ada loss volume, kemudian ada excess volume. Itu bisa dilihat. Nah, seluruh parameter tersebut akan muncul secara otomatis setelah proses running model selesai dilakukan. Sekian tutorial dari kelompok kami. Waktu dan tempat kami kembalikan. Baik, sekarang kita di sesi kesimpulan. Hedge HMS merupakan software hidrologi yang digunakan untuk mensimulasikan proses hujan menjadi aliran atau limpasan pada suatu daerah aliran sungai atau das. Software ini berkembang dari program Hedge 1 dan kini banyak dimanfaatkan dalam perencanaan sumber daya air, pengendalian banjir, drainase, hingga analisis hidrologi. Lalu yang kedua, dalam proses analisis menggunakan Hedge HMS diperlukan tahapan sistematis mulai dari pengumpulan data, delineasi das, pembuatan model, hingga simulasi dan evaluasi hasil. Lalu data utama yang digunakan meliputi data curah hujan, peta topografi, DEM, jaringan sungai, dan parameter das lainnya. Lalu HMS memiliki beberapa metode analisis yang penting seperti metode SCS, cover number atau CN, transform, dan routing yang digunakan untuk menghitung infiltrasi limpasan serta pergerakan aliran air dalam sungai atau saluran. Software ini dilengkapi berbagai komponen utama seperti basin model, meteorologic model, control specification, time series data, paired data, simulation running, hingga result atau output yang sering terhubung dalam proses simulasi hidrologi. Dan Hedge HMS merupakan alat yang efektif dan penting dalam analisis hidrologi karena mampu membantu memprediksi debit aliran, debit puncak banjir, volume limpasan, dan waktu puncak banjir secara lebih sistematis dan efisien. Dengan menggunakan data yang tepat dan pemodelan yang baik, Hedge HMS dapat mendukung perencanaan serta pengelolaan sumber daya air secara optimal. Berikut adalah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Saya sampaikan terima kasih dan selamat siang.